Mungkin ada yang bertanya-tanya, jadi apa bedanya antara case study, fenomenologi, atau etnografi? Nah, kalau cerita tentang autoetnografi juga cerita tentang dirinya sendiri misalnya. Case study juga sama. Jadi bedanya begini, kalau studi kasus itu fokusnya ke studi kasusnya. Kalau fenomenologi dia fokusnya ke fenomenanya. Kalau misalnya autoetnografi fokus pada individunya. Kalau etnografi sendiri fokus kepada culture-nya, sharing group-nya. Nah, ini ya nanya bedanya ya. Misalnya dari definisi saja. Kalau cerita tentang studi kasus, itu penelitian mendalam tentang kasus tertentu. Ada beberapa kasus misalnya tertentu dan itu misalnya dalam konteks yang nyata. Autoetnografi, dia penelitian yang menggunakan pengalaman pribadi. Nah, ini ada pengalamannya juga, tetapi dalam konteks budaya yang lebih luas. Kalau fenomenologi dia penelitian tentang pengalaman hidup seseorang untuk bisa menangkap esensi dari fenomena itu. Oke. Tujuannya bagaimana kalau studi kasus? Tujuannya dia bertujuan untuk bisa memahami dinamika kompleksitas dari kasus tertentu, atau etnografi tujuannya adalah untuk bisa menghubungkan pengalaman pribadi dengan konteks sosial budaya. Kemudian nanti kalau fenomenologi dia bertujuan untuk bisa memahami dan menggambarkan makna dari pengalaman itu. Kemudian kalau dari data, studi kasus itu bisa ada banyak sumber data ya, ada wawancara, observasi, dokumen, dan artefak. Kemudian artoetnografi paling menonjol adalah pengalaman pribadi peneliti, dan kemudian ada namanya recalling. Recalling itu dia mengingat-ingat ulang gitu kan, apa ya kira-kira pengalaman saya gitu. Atau yang selanjutnya adalah catatan reflektif. Tapi kalau cerita tentang fenomenologi, dia otomatis dia wawancara mendalam ya. Wawancara mendalam, kemudian ada juga observasi ya dan dokumen. Kemudian analisisnya bagaimana? Kalau fenomenologi dia selalunya dia analisisnya adalah sistematik. Kemudian kalau autoetnografi dia selalunya refleksi naratif yang bisa menghubungkan pengalaman pribadi dengan struktur sosial. Kemudian kalau studi kasus dia deskripsi kasusnya, kemudian analisis tema, kemudian dia bisa interpretasi hubungan antara elemen.